Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, alhamdulillah anak-anakku semuanya di kesempatan pagi hari ini Pak Fatin bisa bertemu lagi dengan kalian ya. Ya, silakan ketua kelas siapa? Ya, silakan Mas dipimpin doa Mas. Siap, berdoa. Mulai. Selesai. Sebelum pembelajaran dimulai, Pak Fatin absen terlebih dahulu. Adib Rofiuddin Iza. Hadir Pak. Mana Mas? Sehat Mas? Alhamdulillah sehat Pak. Afan Faizi. Hadir Pak. Sehat Mas Afan? Sehat, alhamdulillah Pak. Sebelum materi dimulai, Pak Fatin mau mengfeedback, mengingat kembali pelajaran yang telah lalu. Di antara kalian semuanya, ada yang bisa menyebutkan materi apa yang sudah Pak Fatin sampaikan di pertemuan yang lalu? Di pertemuan yang lalu, materi yang sudah disampaikan yaitu menerjemahkan surat Al-Baqarah ayat 83, menerjemahkan hadis berbuat baik, kemudian asbabun nuzul surat Al-Baqarah ayat 83, dan demonstrasi hafalan. Silakan anak-anakku semuanya lihat di layar slide yang Pak Fatin tampilkan. Materi pembelajaran kali ini masih menganalisis Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-83. Yang mana tujuan pembelajaran kali ini peserta didik bisa mengaitkan sikap berbuat baik terhadap sesama manusia sesuai dengan perintah Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-83 serta hadis berbuat baik. Dalam kompetensi inti, peserta didik bisa menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian kompetensi dasarnya, dengan kalian mempelajari pembelajaran ini, kalian dapat meyakini bahwa agama mewajibkan umatnya untuk beribadah dan bersyukur kepada Allah serta berbuat baik kepada manusia. Konsentrasi. Tepuk dua. Konsentrasi. Tepuk tangan satu. Tepuk tangan dua. Tepuk tangan tiga. Tepuk satu. Anak-anak semuanya di pembelajaran kali ini Pak Fatin akan menggunakan metode pembelajaran kooperatif jigsaw. Ya, ingat anak-anak semuanya. Nanti di kelompok ini nanti akan ada satu kelompok asli, semua kelompok nanti menjadi kelompok asli, kemudian ada juga nanti kelompok ahli. Jadi nanti berpencar menimba ilmu di pembelajaran yang hari ini Pak Fatin akan sampaikan. Siap anak-anak semuanya? Siap Pak. Pak Fatin kemarin sudah membagi dengan 6 kelompok anak-anak semuanya. Ya. Membagi 6 kelompok 1 sampai kelompok 6. Ya, maka di kesempatan kali ini karena tadi materi yang Pak Fatin sampaikan menggunakan metode kooperatif jigsaw, ya. Sehingga langsung saja tiap-tiap kelompok langsung menempati kelompoknya. Setelah kalian berkumpul dengan kelompok asli, anak-anakku semuanya, Pak Fatin akan membagikan LKS, lembar kerja siswa, yang nanti silahkan kalian dengan kelompok ahli dan asli, ya silahkan dicermati. Kemudian anak-anakku semuanya, kalian pelajari kelompok ahli dan aslinya itu, ya. Di dalam lembar kerja siswa tadi,
ya Pak Fatin sudah menyampaikan catatan-catatan yang harus kalian pelajari ya dengan kelompok. Ya, ada yang nanti kalian disuruh untuk menyampaikan berkaitan dengan berbuat ihsan kepada Allah, berbuat ihsan kepada orang tua, berbuat ihsan kepada binatang, dan berbuat ihsan kepada fakir miskin, anak-anak yatim. Yang intinya adalah berbuat baik. Ya, silakan kalian semuanya diskusikan dengan teman kalian semuanya. Ya, kaitannya dengan materi yang Pak Fatin sampaikan tadi. Silakan didiskusikan. Ini berbuat ihsan terhadap binatang adalah dengan memberinya makan jika lapar, mengobatinya jika sakit, tidak membebaninya di luar kemampuan, tidak menyiksa jika ia bekerja, dan mengistirahatkannya jika lelah bahkan pada saat menyembelih. Ya. Sudah selesai, Mbak? Sudah. Mas, sudah? Sudah. Teman sejawat adalah yang berkumpul dengan kita atas dasar pekerjaan, pertemanan teman sekolah atau kampus, perjalanan Mohon mahat, maaf, Mas, Mbak. dan sebagainya. Pak Fatin sudah selesai? Hampir selesai. Hampir selesai. Ya. Semuanya mengetahui apa yang disampaikan oleh kelompok asli yang di kelompok yang ke-6? Mengetahui, Pak. Ya, siap. Lanjutkan. Ya, Pak. Ya, kalian tadi sudah mempelajari keterkaitan kewajiban kalian semuanya dan bersyukur kepada Allah dengan berbuat baik, ya, sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Di situ nanti ada ihsan, ya. Pembelajaran masalah ihsan. Ada ihsan kepada Allah, ihsan kepada makhluk ciptaan Allah dengan yang pertama ihsan kepada orang tua. Ihsan kepada orang tua, kemudian ihsan kepada kerabat, kemudian ihsan kepada ya anak yatim, ihsan kepada fakir miskin, sampai ihsan kepada binatang pun kita semuanya harus berbuat baik. Nanti Pak Fatin akan berikan beberapa pertanyaan, ya. Kemudian silakan dari kalian semuanya itu ada yang bisa menjawab, langsung acungkan tangan, ya. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang ihsan kepada Allah? Tunjuk tangan. Saya Pak. Oh ya, Mas Wahyudi. Ya. Ihsan kepada Allah yaitu berlaku ihsan dalam menyembah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bentuk ibadah khusus yang disebut dengan ibadah mahdhah seperti sholat, puasa ataupun sejenisnya. Ya, betul sekali anak-anak semuanya. Kita kasih aplaus. Ya, sebutkan dalil yang berkaitan dengan ihsan kepada kedua orang tua. Yang bisa angkat tangan masing-masing kelompok, silakan bisa langsung mengangkatkan tangan. Oh iya, monggo Mbak Wulan ya. Silakan Mbak Wulan. Ihsan kepada kedua orang tua terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu tidak menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia." Kita kasih aplaus. Bagaimana contoh berbuat ihsan kepada binatang? Silakan. Contoh berbuat ihsan kepada binatang. Berbuat ihsan terhadap binatang adalah dengan cara memberinya makan ketika lapar, mengobatinya ketika sakit. Mantap. Ya, kita kasih aplaus. Setelah tadi Pak Fatin menyampaikan keterkaitan kewajiban kita semuanya untuk bersyukur, ya, dan berbuat baik kepada sama manusia, anak-anakku semuanya. Nanti kita akan adakan evaluasi, ya, akan adakan evaluasi sejauh mana kalian semuanya itu mencerna daripada apa yang
Pak Fatin dengan teman-teman kalian yang tadi sudah disampaikan ya. Nanti yang namanya Pak Fatin panggil silakan maju ke depan ya. Mbak Ica Olivia Agatha. Mbak Ica. Tadi sudah Mbak Ica pelajari peserta kelompok yang lainnya ya berkaitan dengan ihsan kepada kedua orang tua. Sebutkan satu dalil saja Mbak yang berkaitan dengan ihsan kepada orang tua. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 24 menjelaskan dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu tidak menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Wahyudi Rizky Santoso. Silakan Mas Wahyudi. Mas Wahyudi, di dalam ihsan kepada anak yatim ada dalil yang menjadikan semangat orang-orang yang akan menyantuni anak yatim ya. Mas Wahyudi tahu dalilnya itu ya. Silakan Mas Wahyudi. Aku dan orang yang memelihara anak yatim di surga kelak akan seperti ini, seraya menunjukkan jari telunjuk jari tengahnya. Ya, siap. Jari telunjuk dan jari tengahnya. Berarti berdekatan Mas Wahyudi. Ya, berdekatan ya. Dari pembelajaran yang sudah kita sampaikan melalui pembelajaran dengan menggunakan metode kooperatif jigsaw ya, maka sudah pasti ada kesimpulan yang dapat diraih oleh kalian semuanya anak-anakku. Wah, Mas Satria, silakan Mas Satria. Kesimpulan pada pertemuan hari ini, kita bisa menyimpulkan bahwa ihsan kepada Allah dan makhluk hidup, contohnya ihsan kepada orang tua, anak yatim, dan kerabat. Anak-anakku semuanya sudah pahamkah materi yang hari ini Bapak sampaikan? Alhamdulillah ya. Anak-anakku semuanya tadi sudah dijelaskan oleh Mas Satria dari kesimpulan yang ada ya, mempelajari keterkaitan kewajiban bersyukur terhadap Allah dengan berbuat baik terhadap sesama manusia ya. Tadi sudah kita menjelaskan bagaimana ihsan kepada Allah, ihsan kepada sesama makhluk ciptaan Allah, yang terkhusus tadi di pertemuan yang awal adalah ihsan kepada kedua orang tua. Ya, kalau yang pertama ihsan kepada Allah, sesama makhluk, maka ihsan kepada kedua orang tua. Diingat anak-anakku semuanya, ihsan kepada orang tua, ya, maka dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Isra ayat yang ke-24, sampai kita mengucapkan saja tidak boleh. Mengucapkan apa tadi? Saja tidak boleh. Sehingga tolong anak-anakku semuanya, tolong ya. Berusahalah kalian semuanya itu berbuat baik kepada kedua orang tua. Jangan sampai mengucapkan kata-kata sekalipun. Mungkin ini yang dapat Pak Fatin sampaikan. Dan akhirnya di pertemuan ini kita tutup pembelajaran kali ini dengan doa kafaratul majlis. Siap, doa mulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Bapak Fatin, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.